Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Saya Rizky Kaidatul Islami absen 28. Saya Ella Anotul Anissa absen 15. Saya Ahmad Abi Mawahib absen 2. Saya Muhammad Firza Islami Dafa absen 17. Saya Zulkifli Alim Permana Putra absen 34. Simak video di bawah ini. Pengertian pasar adalah pasar tempat terjadinya transaksi jual beli atau penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan di tempat tertentu. Jenis pasar berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Pasar output, pasar produk adalah pasar yang menjual belikan barang hasil produksi. Pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna. 1. Setiap perusahaan adalah mengambil harga, artinya satu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar dan atau masuk. Artinya, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meningkatkan industri tersebut, langkah ini adalah mudah dilakukan. Yang ketiga, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Artinya, bahwa barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen A ataupun produsen B. Yang keempat adalah banyak perusahaan dalam pasar, artinya karena jumlah perusahaan yang sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar, artinya bahwa pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi pada yang berlaku di pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna karena biaya yang tidak terlalu tinggi. Penjual bebas membuka maupun menutup usahanya. Barang yang tersedia di pasar banyak. Penjualan dan pembeli mencapai kepuasaan maksimum. Kelemahan pasar persaingan sempurna. 1. Penjual tidak dapat memaksimalkan laba karena laba ditentukan oleh pembeli. 2. Hanya ada dalam kondisi perekonomian ideal. 3. Pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. 4. Pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. 5. Biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 6. Distribusi pendapatan tidak selalu merata. Contohnya, 1. Pasar hasil pertanian seperti beras, jagung, dan cabai. 2. Pasar hasil perikanan. 3. Pasar sayur dan buah. B. Pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat suatu penjual yang menguasai pasar. Penyatu harga dan pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.
Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri atau perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengantri yang mirip. 3. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 4. Promosi iklan kurang diperlukan. 5. Tidak memungkinkan untuk masuk dalam industri. Faktor yang mempengaruhi pasar monopoli, yaitu memiliki sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 2. Dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. 3. Pasar monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan produk yang berbeda-beda dari segi berkualitas dan bentuk serta segi ukuran. Penyebab pasar monopolistik dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli, sehingga banyak sekali produsen atau berusaha yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. 2. Produsen dapat mempengaruhi harga. 3. Produsen lain mudah memasukkan pasar. 4. Promosi penjualan aktif. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar. Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil dari perusahaan. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli adalah: 1. Terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. 2. Terdapat pula beberapa perusahaan kecil. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Menghasilkan barang standar ataupun berbeda corak. 2. Kekuasaan menentukan harga ada kala lemah dan tangguh. 3. Pada umumnya pasar oligopoli perlu melakukan promisi secara rutin. Faktor-faktor yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli. Adapun faktor yang menyebabkan kesukaan memasuki pasar oligopoli yaitu skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, sifat-sifat yang mempunyai keistimewaan yang suka diimbangi dengan perusahaan baru. Pasar input atau disebut juga pasar faktor produksi adalah pasar yang dipergunakan untuk memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Bentuk-bentuk pasar input adalah sebagai berikut. A. Pasar bahan mentah. Pasar bahan mentah adalah pasar yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan bahan mentah untuk produksi dengan menjual bahan mentah. Bahan mentah tersebut diambil dari alam yang meliputi segala sesuatu yang berada di permukaan bumi maupun di dalam bumi, di udara maupun di lautan. Tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempermukaan antar pihak yang mencari pekerjaan dengan pihak membutuhkan tenaga kerja. Pasar modal adalah pasar modal atau capital market adalah pasar yang mempertemukan antara pihak kelebihan atau menawarkan dana dengan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana melalui bursa dan sifat dananya dengan jangka panjang. Berdasarkan hasil pembahasan kami dapat menyimpulkan bahwa 1. Pasar adalah salah satu tempat saran dan prasarana di mana adanya transaksi jual beli di antara produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli. 2.
pasar terbagi atas dua macam. Satu, pasar input, dan dua, pasar output. Pasar output adalah pasar yang menjual belikan barang hasil produksi. Sedangkan pasar input adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada proses produksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.